Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pahlawan yang tak tertulis dalam sejarah. Aku hanya anak seorang petani desa yang mendapat banyak penindasan dari penjajah negeri yang selalu merampas hasil bumi. Perampokan merajalela karena demi kelangsungan hidup, hingga terbersit keinginan diri untuk belajar ilmu bela diri. Dari padepokan aku belajar ilmu silat yang hanya mengandalkan penepakan luar atau yang dikenal dengan sebutan jurus. Bertahun-tahun belajarku membuahkan hasil kepiawaian gerakan, kelenturan tubuh, juga kerasnya fisik. Belajar dari kecil hingga kini usiaku sudah matang untuk menapaki kerasnya dunia. Sampai di suatu malam, sepulang aku dari menonton pertunjukan wayang di kampung lain, aku melihat orang tua yang sedang dihadang oleh dua orang perampok. Entah apa yang mau dirampok dari orang tua yang kelihatannya tidak membawa harta bendanya. Sampai aku berniat untuk membantu kakek tua itu. Namun tiba-tiba golok si perampok menebas tepat di dada kakek tua. "Mati!" teriakku. Namun kakek itu malah tersenyum sambil berkata, "Golokmu kurang tajam." Lalu satu lagi orang itu mengayunkan goloknya ke kepala kakek tua. Namun sekitaran jarak sejengkal atau kurang lebihnya 30 cm, golok tajam itu terhenti dengan sendirinya tanpa menyentuh ikat kepala yang dikenakan kakek tua itu. Sudah kalian bermain-main." Belum sampai berhenti otak ini berpikir akan ilmu si kakek, tiba-tiba dengan secepat kilat kakek itu menghancurkan batu besar di sebelah kirinya. Hanya dengan sekali pukul, golok perampok berdua berjatuhan ke tanah, disusul gemetarnya mereka bersimpuh tanpa gerak lagi. Aku yang masih terdiam dengan posisi berdiri menyaksikan kesaktian itu, hingga tanpa aku sadari, beliau sudah jalan menjauh. "Kiai, tunggu Kiai!" Aku memanggil orang tua itu. Dengan berlari aku susul tubuh tua yang berjalan itu, hingga beliau menghentikan langkahnya. "Ngapunten Kiai, tenggo sekedap." "Maaf Kiai, tunggu sebentar," kataku. "Itu tadi lembu sekilan." Orang tua itu menjawab pertanyaan hatiku tanpa aku ucapkan dengan mulut ini. "Berjalanlah ke timur dengan restuku jika kamu berkenan dengan hati." "Siap melaksanakan tugas Kiai, menerima dengan restu Kiai," jawabku yang kini melihat laki-laki tua itu berlalu pergi. "Siapa beliau Kang?" tanya dua perampok tadi yang kini ada di sampingku. Aku juga tidak tahu. Beliau cuma beri titah untukku berjalan ke timur, maka beliau akan menjumpaiku. Jawabku menjelaskan ke mereka yang masih dalam keadaan gemetar. "Saya ikut Kang." "Saya juga ikut Kang," ungkap mereka berdua. "Ya, besok kita bertiga ke timur." Aku pulang dulu untuk mengambil beberapa baju, juga berpamitan bopo juga biungku. Pagi itu setelah berpamitan dan membawa beberapa pakaian, kulangkahkan kaki mengikuti amanah sang kakek tua. Perjalanan menuju timur yang tidak pernah tahu di mana arah dan tujuannya. Di sisi desa telah kulihat dua orang menungguku. Ya, dua perampok semalam yang ingin ikut serta menemukan ilmu yang dimiliki sang kiai. "Sebelum kita lakukan perjalanan, siapa nama kalian berdua?" tanya aku pada mereka. "Aku Jatiwaringin Kang, dan dia adikku, Jatirandu," jawabnya. "Oh, jadi Kisanak ini yang dijuluki Begal Tunggal Jati itu?" "Iya Kang, benar itu." "Kalau kepala kalian saya bawa ke Kadipaten, dapat upah saya Kang," jawabku sambil tertawa. "Kami taubat Kang." "Kenapa? Dengan kejadian semalam itu?" Makin tertawa aku dibuatnya. "Iya Kang, golok yang kami miliki ini bukan golok sembarangan, tapi tidak mempan di tubuh kiai itu." Penjelasan dari Jatirandu padaku. "Memang golok yang Kisanak miliki itu apa?" "Sepasang golok iblis Mandala Siluman Kang. Sebuah pasang golok yang sangat diminati oleh para pendekar golongan hitam. Pantas mereka menjadi perampok
karena memiliki gaman atau pusaka sakti. Namun pusaka yang mereka miliki ini tak mampu menggores orang tua sakti itu. Betapa dahsyatnya ilmu lembu sekilan yang beliau miliki. Karena golok kami tak sanggup menembus perisai gaib kiai itu, kami putuskan untuk menjadi murid beliau dan bertaubat, Kang. Penjelasan Jatiwaringin padaku. Ya sudah, mari kita jalan. Yang perlu kita ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Belum tentu itu yang terbaik. Iya, Kang. Mari kita mulai perjalanan. Kami bertiga melangkah mencari sumber ilmu yang tidak pernah tahu di mana letaknya. Sangat jauh berbeda orang mencari ilmu zaman dulu dengan kita zaman sekarang yang hanya tinggal menerima, udah enak masih pakai malas. Perjalanan yang terus mereka cari menyusuri hutan yang sangat lebat. Terlihat Singup menampakkan keangkeran di area itu. Sampai senja hari mereka berjalan hingga haus pun dirasakan. Di bawah pohon yang sangat besar, keluarlah mata air dari sela-sela akar kokohnya, hingga aku memutuskan untuk beristirahat, juga meminum air itu, sampai terdengar suara, "Manusia tidak punya sopan santun." Terdengar suara wanita dari pohon itu. "Siapa kamu? Perlihatkan wujudmu." Aku yang penasaran dengan suara tanpa wujud itu, menjawab dengan sedikit menantang. Seketika melesat seekor rusa dari balik pohon itu. Hanya dengan 4 kali melompat, rusa itu sudah tepat berdiri di sisi kananku. "Awas, Kang!" teriak Jatiwaringin dan menarik tangan kiriku untuk menjauh beberapa langkah. "Siluman terkutuk, siapa kamu sebenarnya?" teriak Jatirandu. Dan asap putih melintas tiba-tiba. Hanya sekelipan mata rusa itu kini berubah wujud menjadi sosok wanita yang anggun dan cantik. "Sepasang golok mandala siluman. Kalian kira dengan berbekal itu seenaknya bisa mengotori tempatku?" teriak sosok wanita itu. "Kami hanya kebetulan lewat dan menumpang istirahat sambil meminum air di sumber itu," terangku pada makhluk itu. "Siapa yang mengizinkanmu, ha? Maafkan kelancangan kami. Siapa Anda ini sebenarnya, Nyai?" Aku mencoba meminta maaf dengan nada yang sopan. Namun tiba-tiba keluar suara tantangan dari salah satu teman baruku itu. "Banyak bicara, maju kamu iblis betina!" teriak Jatirandu. Dan ia berlari sambil mengayunkan goloknya untuk menebas makhluk itu. Namun tebasan itu sia-sia. Karena ketika golok iblis itu ditebaskan, sosok itu berubah menjadi kabut putih, dan seketika berubah menjadi wujud wanita itu lagi. Manusia goblok. Kekehan dan umpatan amarah itu mengancam Jatirandu yang masih berdiri dengan kuda-kudanya. "Cukup!" teriakku mencoba menghentikan pertarungan yang jelas akan membuat Jatirandu kalah jika diteruskan. Hingga wanita itu melayang di udara sambil tertawa dan berkata, "Masih banyak manusia bodoh seperti kalian di jagat ini. Bermulut besar, tidak memiliki kemampuan sedikit pun." "Siapa Nyai sebenarnya?" jawab Jatirandu yang merasa kalah olehnya tanpa perlawanan sedikit pun. "Aku Dewi Kidang Kuning, ratu di alas ini. Dan kalian manusia sombong, berani sekali menginjakkan kaki busuk kalian di alas kekuasaanku." Penjelasan dari siluman rusa itu. Kami hanya berjalan saja bertujuan ke arah timur, dan memohon maaf atas segala kelancangan kami bertiga, Nyai Dewi. Ucapku menjelaskan juga meminta maaf. "Pergilah kalian dari sini. Keluarlah sebelum fajar, atau nyawa kalian akan dilumat oleh makhluk penghuni sini." Sosok itu menghilang dari hadapan kami dengan ancaman yang sangat mengerikan. Perjalanan kami lanjutkan dengan berlari agar segera keluar dari belik misterius ini. Sampai langkah kami terhenti oleh sungai yang membentang luas dengan arusnya yang sangat deras. "Kang, kita sudah sampai Kali Seloprojo," penjelasan Jatiwaringin. "Kita harus seberangi sungai ini dan terus susuri hutan sampai Tanah Tidar," jawabku sambil mengajak kedua tunggal jati. "Ayo, Kang."
Sebelum terbit matahari, kita harus di seberang sungai, ajak Jatirandu. Sedikit penjelasan, Kali Seloprojo adalah sungai yang mengalir membelah antara Gunung Merapi dan Merbabu, yang kini dikenal penduduk setempat menjadi Sungai Progo. Dan yang disebut Tanah Tidar adalah Gunung Tidar yang menjadi pusaranya Tirta Jagat Tanah Jawa. Kembali penyeberangan mereka bertiga, di mana aku dan Tunggal Jati harus menghanyutkan diri untuk menggapai seberang Sungai Seloprojo yang menghubungkan Laut Selatan dengan Merapi ini. Sudah sangat jelas, jin penunggu Seloprojo sangat tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Akhirnya dengan perjuangan dan pertempuran, aku dapat menyeberangi kali luas ini. Namun sampai di tepian sungai, tidak aku lihat kedua orang Tunggal Jati tersebut, yang akhirnya aku tunggu di tepian hutan sambil membuat perapian sebagai tanda buat mereka. Ketika fajar menyingsing, Kang Mojo. Suara panggilan dari kejauhan. Siapa itu? Aku Jatiwaringin, Kang. Jatiwaringin yang kulihat berjalan mendekat seorang diri. Di mana adikmu, Jatirandu? Tanyaku. Tidak tahu, Kang. Aku sendirian sampai tepian sungai. Lalu aku lihat asap hingga aku mengikuti sampai sini. Penjelasannya. Kini hanya tinggal Jatirandu yang belum sampai. Entah dia selamat atau tidak mengarungi Sungai Seloprojo yang penuh akan dedemit itu. Kami menunggu sampai siang hari sambil membakar pisang yang kami temukan. Karena hanya menemukan pisang yang belum masak, makanya mereka bakar untuk dimakan. Bagaimana kalau kita susuri sungai sambil mencari adik saya, Kang? Ucap Jatiwaringin padaku. Ya, mari Kang kita cari Jatirandu sambil mencari jalan keluar. Lalu kami berdua menyusuri tepian sungai sambil mencari. Sesekali juga meneriakkan nama Jatirandu. Sampai senja hari pun tiba. Langit temaram terlihat cahaya warna jingga di ujung cakrawala bagian barat. Sampai akhirnya kami melewati sebuah desa di atas tebing sungai. Sayup-sayup terdengar lantunan gending gamelan di sebuah rumah warga yang berpelataran luas. Riuh berkumpulnya seluruh warga desa yang menyaksikan ledek yang menarik itu. Ini desa manusia apa lelembut ya, Kang? Tanyaku penuh keraguan sama Jatiwaringin. Alah, sudahlah, Kang. Kita lihat saja mereka semua itu manusia apa dedemit alas ini. Jawaban dari Jatiwaringin. Menyeberangi Sungai Seloprojo dan menaklukkan segala jenis jin juga lelembut penunggu Sungai Progo. Aku sudah mencapai seberangan sungai yang disusul oleh Jatiwaringin. Derasnya arus sungai membuat hilangnya Jatirandu saat ini, dan kami putuskan menyusuri sungai untuk mencarinya. Sampai tiba di bawah desa yang sedang mengadakan pertunjukan tari ledek. Antara yakin dan tidak, di tengah alas ini ada sebuah desa. Kami berjalan memasuki kerumunan itu dan melihat Among memainkan gamelan. Juga ada tempat wanita yang menari ditonton oleh seluruh warga desa. Sampai kami ditegur oleh seseorang. Kisanak, selamat datang di desa Sangan Budur. Seorang perangkat desa yang menegur juga mengucapkan selamat datang. Terima kasih banyak, Yai, sudah diterima ke alam desa sini, jawabku. Mari mampir Kisanak. Ajak bayan desa itu mengajak kami ke dalam rumahnya. Dan ternyata di dalam rumah itu sangat banyak orang yang sedang merawat Jatirandu. Loh, itu saudara saya, Sinuwun, ucap Jatiwaringin kepada pemimpin desa tadi. Iya, Kisanak ini ditemukan di tepi Sungai Seloprojo, jawab bayan desa itu. Bayan dalam istilah sekarang itu perangkat desa yang menjabat sebagai wakil kepala desa. Jatirandu ditemukan dalam keadaan pingsan di hulu sungai, lalu dibawa oleh warga desa yang kebetulan sedang mengadakan syukuran panen desa yang melimpah ruah. Dan di area situ, rata-rata petani palawija yang bekerja di perkebunan milik pemerintah keraton yang dipegang oleh kolonial Belanda di masa itu. Perkebunan pala sekarang dikenal dengan kebun polo. Mungkin warga sekitar akan paham dan tahu daerah ini yang masih berada di Tanah Tidar. Keesokan harinya, setelah Jatirandu sudah dalam keadaan pulih, kami bertiga kembali melanjutkan perjalanan menapaki belantara alas Gelanggelang, Magelang,
yang masih menjadi hutan belantara waktu itu. Era ini masih menjadi kawasan hutan belantara. Yang mau mengetahui sejarah berdirinya Kota Magelang, silahkan untuk cari kisahnya. Selanjutnya di pengembaraan kami bertiga, saat menapaki perbukitan di malam itu, kembali kami bertiga dihadang oleh makhluk tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Taring yang sangar menjadi gading di sela bibir besarnya, mata yang merah melotot, badan berkulit hitam dan dipenuhi bulu seperti beruk gunung, dengan hanya mengenakan selembar kulit pohon tua untuk menutupi bagian auratnya. Suara yang serak menyeramkan itu mulai tertawa dan berkata, "Anak manusia, akan kujadikan kalian makan malamku." Makhluk jenis genderuwo ini menghadang perjalanan kami bertiga. Dengan cakarnya dia menggaruk-garuk rambut gimbalnya. "Siapa Kisanak? Kami hanya mau melanjutkan perjalanan dan sekedar lewat di daerah bumi tidar ini." Penjelasan Jatiwaringin kepada raksasa berbulu itu, "Aku utusan Kiai Semar, sesepuh Tidar. Jika kalian melewati area sini, maka kalian akan jadi makan malamku." Kiai Semar sudah tertunduk oleh Kanjeng Kiai Subakir, juga Kanjeng Kiai Jangkung. Kami sanak cucunya hanya melakukan perjalanan ke arah timur, hingga makhluk itu tertawa dan angin meniup di sekitaran area itu. Dengan aku mengucapkan 2 buah nama itu, seketika genderuwo hitam itu menghilang, seakan takut mendengar 2 nama Kanjeng Kiai tersebut. Perjalanan 3 sahabat ini masih sangat jauh, hingga banyaknya peristiwa yang mereka lalui. Sementara keberadaan kakek sakti itu belum juga ditemukan. Penelusuran tanah demi tanah yang angker juga penuh perhara selalu mudah mereka lalui. Seakan perjalanan mereka bertiga sudah diridhoi atau mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Tanah tidar mereka lalui dan terus menyusuri angkernya alas gelang-gelang. Kini mereka memasuki sebuah desa yang dilanda pagebluk. Gagalnya panen, tanah kering tandus, rakyat yang dilanda kelaparan. Siang yang menyengat membakar bumi angin yang berhembus meniupkan debu juga ranting-ranting kering. Kenapa di sini tanah begitu kering, sementara kita baru saja keluar dari lebatnya hutan? Seruanku kepada Tunggal Jati. "Apakah tanah ini terkena kutukan, Kang?" tanya Jatiwaringin. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan bumi yang kita pijak ini, Kang." Jatirandu ikut membahas perhara ini. "Sebaiknya kita segera mencari sumber air agar tidak terpanggang di bumi tandus ini, Kang," ajakku kepada mereka berdua. Sampai jauh menapaki tandusnya tanah yang membelah karena panas, kami melalui sebuah desa yang hampir semua penduduknya dilanda kelaparan. Mayat bergelimpangan di pelataran rumah. Ruak burung gagak banyak berputar-putar di angkasa, hingga ada sebuah anak kecil kurus kering tanpa daya tenaga merangkak ke arah bumi. "Lapar, haus." Rintihan itu sampai akhirnya debu berembus dari nafas terakhir bocah itu. "Mati dia, Kang," ucap Jatirandu yang mengecek nadi bocah itu. "Ini pagebluk dari mana? Sampai begini keadaan negeri." Mengibahku pada mereka yang nanar menyaksikan semua ini. "Kita bergegas bergerak, Kang, sebelum mati kehausan seperti mereka," ajak Jatiwaringin. Kita jalan. Setelah menemui mata air, bawa ke sini untuk manusia yang masih hidup. Sampai di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah candi yang mengeluarkan air panas dan berbau belerang, seakan seperti sebuah pemandian yang ditinggalkan di masa itu. Nama daerah ini kini dikenal dengan Candi Umbul, menjadi tempat wisata di saat ini. Menurut sejarah yang saya tahu, tempat ini merupakan tempat pemandian putri raja dari kerajaan Mataram kuno. Selain itu, pemandian ini juga untuk ritual kesatria Mataram. Hingga di sini kami mencari air yang bisa diminum, tapi tidak ada. Yang ada hanya 2 buah kolam berisi air mendidih karena belerang. Kalian mencari apa ke tanah ini? Sebuah suara yang dibarengi munculnya sesosok putri muda yang sangat cantik. Kami mencari air untuk kehidupan, Kanjeng Ratu.
Jawabku yang menyimpulkan wanita ini seperti putri dari sebuah kerajaan. Jangan panggil aku seperti itu. Namaku Enggar Kluwung Ungu, abdi dalam yang diutus dari Keraton Kidul untuk melihat bumi yang dilanda kegersangan karena sebuah dosa anak manusia. Penjelasan bahwa sosok ini seorang abdi dalam dari kerajaan selatan yang diutus untuk melihat keadaan di bumi ini. Maaf Gusti, siapa gerangan manusia yang melakukan kesalahan itu? Sebuah pertanyaan dari Jatiwaringin yang mewakili pertanyaan kami semua. Ada seorang manusia yang gagal menyelesaikan pertapaannya karena tidak mampu membendung godaan hawa nafsunya sendiri yang menjadikan dampak kemarau di bumi ini sebagai pengganti kesalahannya. Ilmu seperti apa itu hingga kegagalannya berdampak ke seluruh negeri? Tanyaku yang keheranan akan penjelasan itu. Ilmu iblis Betara Karang yang mengharap keabadian hidup dengan persekutuan manusia dengan iblis. Di negeri yang mengalami pagebluk, kemarau panjang, kelaparan, hingga matinya penduduk di bumi timur alas gelang-gelang ini, kami yang menemukan sebuah candi dengan sumber mata air panas serasa sia-sia karena air yang mengandung belerang itu tidak dapat diminum, hingga munculnya Dayang Enggar Kluwung Ungu yang menceritakan bencana yang melanda negeri ini. Bagaimana kami menemukan air agar bisa kami minum dan menyelamatkan penduduk yang lain, Gusti Putri? Tanyaku kepada sosok itu. Akan kutolong niat mulia kalian bertiga. Seketika dia mencabut sebuah sindik konde yang melekat di rambutnya dan mencelupkan ke satu kolam air panas yang bercampur belerang itu. Seketika menjadi air yang sejuk, jernih dan bisa diminum. Minumlah dan bawa sebagian air dari sini untuk kehidupan rakyat, ucapnya. Terima kasih Gusti Putri, ucapku atas pertolongannya. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan air kehidupan itu. Lanjutkan langkah kalian bertiga sampai ke bukit di timur negeri ini. Ucapan terakhir pertemuanku dengan Dayang Enggar Kluwung Ungu sampai dia menghilang digantikan dengan hembusan angin yang menghantarkan bau yang sangat wangi. Singkat cerita, kami kembali menapakkan kaki di bukit yang gersang dan menemukan si kakek tua sakti sedang melakukan semedi atau bertapa. Cukup lama kami bertiga menunggu, sekitar 3 minggu lamanya, baru beliau menghentikan lelakunya yang sebelumnya terlihat sinar berwarna putih masuk ke tubuhnya yang turun dari atas langit. Sudah cukup lama aku menunggu perjalananmu, ucap Kiai Sakti itu. Iya Kiai, banyak prahara yang saya jalani di dalam perjalanan itu, ucapku menjelaskan tentang semua perjalanan yang kami alami selama ini. Ya, mengertilah. Besok kalian semua menyaksikan bumi sini bakal kembali subur dan makmur, kecukupan dengan segala hasil bumi. Siap menyaksikan itu Kiai. Keesokan harinya, kami bertiga mengikuti langkah sang Kiai turun ke bukit mencari sebuah batu dan berdoa di sana hingga keluarlah mata air yang deras dan jernih. Setelah usai, baru Kiai Sakti itu mengucapkan kalimat, "Ini sumber kehidupan Tirta Jaya." Di sini saat ini menjadi sebuah desa yang sangat subur dengan panen yang melimpah, peternakan ikan yang sangat bagus. Nama desa ini dikenal dengan Desa Tirto. Setelah beberapa hari kami kembali ke pesanggrahan beliau dan memulai penggemblengan raga juga kebatinan. Dimulai dengan mandi di Sendang Tirta di malam Selasa Kliwon dan memulai pengamalan puasa ngidang selama 3 hari, dilanjut dengan puasa mutih 7 hari. Selesai sholat fardu diamalkan ilmu lembu sekilan. Jadi Mbah Mojo dan Tunggal Jati dibaiat ke Muslim. Sebelumnya mereka bertiga adalah orang yang tidak mengerti ajaran ilmu Tuhan. Ilmu lembu sekilan yang terwariskan oleh Kiai itu sudah mereka dapati dengan pesan yang mesti dibawa. Kalian semua jika jadi manusia, maka jadilah manusia yang berbudi luhur, menyembah berpasrah diri kehadirat Tuhan. Sakti bukan ukuran ilmu, namun jadilah kesatrianya Tuhan, bertunduk terhadap kelemah lembutan, mengayomi semua yang hidup. Namun belum selesai perjalanan keilmuan Mbah Mojo Geni dan Tunggal Jati dengan ilmu lembu sekilan, mereka akan tetap mencari jati diri dengan ilmu lainnya.
Pertarunganku dengan Kinandru Braholo yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Kasakten Aji Barang sudah semaksimal mungkin dikerahkan, hingga berkali-kali perubahan wujud Kinandru menjadi sebuah buto raksasa pun tidak terelakkan, karena ia memiliki ilmu sakti buto Braholo Ijo, pukulan Aji Lebur Saketi yang bisa membakar jiwa manusia, seakan sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Tameng Wojo yang Kinandru miliki. Sampai perkelahian di tengah belantara yang disaksikan oleh para lelembut penunggu Urat Sewu hanya membuahkan lelah di keduanya, hingga Kinandru Braholo menghentikan perkelahian, lalu menyuruhku pergi dan kembali setelah memiliki ilmu sakti yang lebih mumpuni. Kesaktian apa lagi yang mesti aku gali? Sebuah tanya yang membuat keresahan batin. Mulai ku tinggalkan negeri barat dan 2 sahabatku tunggal jati di Gua Selarong bersama para kiai dan laskar pejuang. Sungguh kegelisahan itu membuatku sangat menyelimuti hati, dan sebuah suara terdengar menuntun, "Jika kamu ingin sebuah mantra aji sakti tanpa tanding, maka ikut denganku." Suara wanita tanpa wujud. "Siapa, Nyai? Silahkan mewujud di hadapanku," jawabku yang kebingungan. "Kisanak, kamu harus memiliki keteguhan hati. Jangan terlena dengan kesedihan yang dibisikkan setan yang sebangsa denganku. Mereka hanya mampu mengikiskan keimanan, juga memberi keresahan hati." Hingga sebuah kabut melintas, lalu sesosok putri dari negeri gaib itu berwujud. "Nyai Dewi," ucapku terkejut karena yang muncul di hadapanku ini ternyata Dayang Enggar Kluwung Ungu. "Ikutlah bersamaku, Kisanak. Aku akan mengantarkan engkau ke sebuah tempat untuk lelaku." "Saya akan ikut kemana Nyai Dewi pergi. Tunjukkan pada aku tempat itu." Ku ikuti langkahnya yang hanya memberikan suara melalui pendengaran gaib yang disebut telepati. Arahan itu menyuruhku untuk menginjakan kaki di Gunung Lawu, di sebuah goa yang berbentuk seperti sumur. Aku melakukan hening lelaku pertapaan di sumur Jalatunda sampai mendapati ilham. "Bangunlah Kisanak, lanjutkan lelakumu ke Curug Madakaripura." Subuh, bisikan terdengar, dan dengan sekelip mata, kini tempat lelakunya sudah berpindah ke negeri sapi. Curug ini dikenal sebagai pertapaan Sang Mahapati di tempo dulu, sebuah tempat lelaku di mana Gajah Mada mendapatkan ilmu sakti Aji Mundri. Pertapaan dilakukan selama kurang lebih 2 tahun, hingga ilham kesaktian itu didapati olehku dengan mengalahkan semua siluman macan putih yang menjadi penunggu Curug Madaripura. Nyai Dodo Putih adalah siluman macan putih yang memberikan mustika Mundri, hingga aku dapat menggunakan ilmu ini sebagai panutup pasocan atau menghilang dari pandangan. Pertapaan yang dilakukan dalam 2 tempat di sumur Jolotundo Gunung Lawu dan dilanjut di Curug Madaripura. Disinilah Mbah Mojo mendapatkan suatu aji sakti dengan mengalahkan terlebih dahulu Danyang Nyai Dodo Putih yang merupakan siluman macan putih penunggu Madaripura. Langit yang menghitam di sore ini menghalangi bias mentari membakar langit. Tetesan gerimis dan kilatan halilintar menjadi teman perjalananku meninggalkan tempat pertapaannya yang ditempuh 2 tahun lamanya. Aku akan segera menyelesaikan kepedihan rakyat. Harus aku selesaikan perhitunganku dengan Belanda, juga Nandro Braholo. Batin yang terus berkecamuk amarah tatkala terjajahnya bumi pertiwi. Aku menuju barat untuk segera menyelesaikan tugas yang dituntun oleh batin. Namun kusempatkan dulu ke Sendang Tirtajaya untuk mandi, membasuh diri setelah pengamalan lelaku. Setiba pertanahan negeri timur alas gelanggang, tanah yang dulu dilanda kemarau panjang telah berangsur membaik. Persawahan yang tandus terlihat menghijau dengan bibit padi yang digarap oleh penduduk. Jalan berdebu itu kini rumput liar mulai tumbuh. Banyak penduduk yang datang dan tinggal di area sumber air kehidupan. Kijang liar yang minum di sumber air itu melangkah lari menjauh saat mendengar langkah kakiku yang mendekati sumber mata air Tirtajaya. Kubasuhkan muka sambil berdoa untuk bersuci, lalu berendam ke dalam kolam itu. Tunduk terhadap hawa nafsu angkara murka hanya menumbuhkan kegelapan dalam hati.
ucap kakek tua sakti yang sudah menunggu berdiri di tepian kolam. Kiai, ucapku, genapilah pertapaanmu sampai 10 tahun lamanya. Bakal aku turunkan ilmu merah, ilmu segara geni. Siap mengikuti bimbingan Kiai, mohon berikan restunya. Lalu kuikuti langkah kakek itu menuju pesanggerahannya di atas bukit. Malam itu setelah bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, aku mendengarkan penjelasan kesepuhan dari beliau, juga tata cara lelakunya mendapatkan ajian segoro geni. Ilmu ini sebenarnya ilmu yang diminati oleh pendekar tanding golongan hitam. Sebenarnya ilmu ini hampir sama kegunaannya dengan aji lebur saketi. Beda pengamalan juga cara lelakunya. Ilmu hitam itu bakal musnah melawan ilmu merah, kata si kakek. Dawuh Kiai, bermeditasilah selama melakukan puasa selama 3 hari, dimulai Anggoro Asih. Yang dimaksud dengan Anggoro Asih itu hari Selasa Kliwon menurut primbon Jawa kuno. Niat ingsun amate ajian segoro geni, dijabahi marang Gusti kang anggodo geni, amerga ingsun anyekseni sira kang kasebut ratuning geni, sira kang kasebut jagate geni, sira kang kasebut segorone geni, ratunira ratuning geni, jagatnira jagat geni, segoronira segoro geni. Amalan itu diturunkan oleh gurunya, ilmu merah yang tidak seharusnya dimiliki oleh pendekar golongan putih. Tapi ilmu tenaga dalam yang memiliki telapak api ini akan menjadi ilmu kesempurnaan dengan gabungan aji lebur saketi. Hasilnya akan tanpa tanding untuk menghanguskan jiwa musuh. Sempurnakan ilmu ini dengan bertapa berata di dalam Gua Langse. Puasa pati geni selama menjalankan amalan ini. Di dalam Gua Langselah pertapaan itu dijalani selama 10 tahun lamanya. Mbah Mojogeni melakukan pertapaan mantai aji di Gua Langse. Bagi yang belum tahu, letak Gua Langse itu terletak di tebing pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pertapaan selama 10 tahun yang dibarengi dengan puasa pati geni di dalam Gua Langse. Mbah Mojo harus mendapatkan ajian segoro geni, ilmu merah yang sakti untuk penyatuan ilmu yang sudah beliau miliki. Malam itu deburan ombak pantai selatan yang menghantam karang seakan getarkan dinding gua yang menjadi tempatku melakukan lelaku. Gemerincing sebuah kelinting terdengar, dibarengi oleh bunyi telapak kaki kuda, hingga silonya mata hati ini melihat sebuah kereta kencana milik Kanjeng Ratu Kidul menghampiri. Bangun anak manusia, sudah menuju ujung usai pertapaanmu. Kanjeng Ratu, ucapku, anakku, apa yang kamu kehendaki, maka akan aku kabulkan dengan restuku juga. Semua ratu penguasa samudra yang ke seluruh luasnya bumi. Sembah saya Kanjeng Ratu, mengucapkan keluasan maaf yang ada di dalam hati. Mengucapkan keluasan maaf yang ada dalam hati, bila hanya menginginkan kedikdayaan aji segoro geni. Kurestui anakku. Sebuah restu yang didapat dari Ratu Penunggu Laut Selatan hingga menghadiahkan ilmu sakti ajian segoro geni. Hingga datang sang kakek tua membangunkanku. Assalamualaikum. 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 Bangun. Sudah saatnya kamu memulai hidup yang berkobar layaknya api. Salam yang mengumandang di telingaku hingga membangunkanku dari sebuah lelaku yang bertanda sudah selesainya tugasku mengemban amanah sang guru. Kubuka mata pelan dan kulihat kakek itu meminumkan air ke mulutku dari sebuah cawan tanah yang berwarna coklat terbakar. Kiai. Suaraku yang masih terdengar susah untuk mengucapkan sebuah kalimat. Lalu aku jatuh terpingsan beberapa saat, sampai aku kembali terjaga dengan melihat si kakek menyiapkan makan untuk bertanda selesainya puasaku. Saat aku terbangun dan melihat keluar, hamparan samudra lautan dan luas itu berkobar layaknya hamparan api yang berkobar. Semua kembali normal setelah 1 minggu berlalu. Ingin aku segera tuntaskan kepedihan penduduk negeri ini, menyudahi peperangan yang terjadi berabad-abad lamanya.
tanah pertiwi tercengkram tangan penjajah. Terlintas ingatanku dengan Ki Nandru Braholo, pengkhianat bangsa itu. Karena saking menahan luka hati membayangkan kesengsaraan rakyat, kupukulkan telapak tanganku di sebuah pohon yang besar, seketika roboh dan terbakar. Singkat cerita, aku dengar restu dari guru si kakek tua kembali ke alas Urat Sewu untuk mencari Ki Nandru Braholo. Pertempuran itu tidak terelakkan lagi, namun pertempuran yang sangat susah itu hingga berlangsung berhari-hari. Karena ketika Ki Nandru tergeletak mati, dia dapat hidup kembali melakukan perkelahian dengan berbagai perubahan wujud seperti buto raksasa. Sampai di titik terakhirku menggabungkan 3 keilmuan Aji Skorogeni, Aji Lebur Saketi, Aji Muntri dengan panglimunan yang tidak terlihat di mata Ki Nandru Braholo. Kukerahkan 2 tenaga dalam satu pukulan yang membuat raga itu hangus terbakar. Lalu dicabutlah kepala Ki Nandru Braholo dari badannya yang menghitam hangus itu. Meski badan hangus itu kembali bergerak, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sampai dileburkan kepala itu di kawah Merapi dan tubuhnya dilarung ke Samudra Selatan. Perjuangan akan terus berlanjut sampai kaki penjajah melangkah pergi dari tanah pertiwi. Sangat panjang perjuanganku, tidak akan terhenti sampai akhir hayat. Aku yang dikenal dengan julukan Mbah Mojogeni, pahlawan negeri pertiwi yang dihilangkan namanya oleh sejarah karena rombakan komunis yang tidak pernah mencintai Laskar Ulama Nusantara. Aku tidak membutuhkan rangkaian melati di makamku, tapi aku sudah mewangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa atas segala bimbingan dan petunjuk guruku, si kakek tua yang dikenal dengan nama Kiai Cakragaska atau Sunan Geseng. Namun beliau pejuang di masa itu. Saya tidak menuntut semua suka dengan kisah saya. Saya hanya perlu mengingatkan kita yang saat ini berdiri di tanah dengan kesombongan. Selalu ingatlah, tanpa perjuangan moyang kita di masa lalu, tidak akan terjadi masa yang jauh lebih nyaman ketimbang masa itu. Masihkah berkeluh kesah di atas bumi ini? Pejuang memikirkan kehidupan kita di masa sekarang. Kenapa kita lalai memberi doa untuk ketenangan beliau yang menghantarkan nyawa untuk kita? Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.